Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang teknik integral. Jadi ada dua teknik dasar dalam integral. Yang pertama yaitu substitusi, lalu yang kedua integral parsial. Nah, untuk yang bagian pertama integral dengan substitusi akan dipelajari di sebab 7.1 aturan integral dasar. Untuk yang parsial akan dipelajari pada video berikutnya. Baik, kita akan lihat definisi dari metode ya di substitusi. Ini sudah dipelajari juga di kalkulus 1. Jadi kita mengulang. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensial artinya G punya turunan ya, dan misalkan juga F besar adalah antiturunan dari F kecil. Jadi F besar ini kalau diturunkan hasilnya F kecil ini ya. Jadi F besar adalah antiturunan. Jadi integral di hasil integral dari F kecil hasilnya adalah F besar. Kemudian jika U dimisalkan sebagai Gx ya, fungsi dalam X, maka kita punya bentuk integral yaitu integral F dalam kurung Gx kali G aksen X dx. Ini bisa kita tulis Gx nya tadi adalah U ya, Fu, kemudian G aksen dx ini hasil turunan dari U, du. Jadi integral Fu du, karena F besar adalah antiturunannya, berarti ini menghasilkan F besar U tambah C. Jadi karena integralnya adalah integral tak tentu. Terus jika kita ganti U nya kembali ke bentuk Gx, jadi bisa juga tulis F Gx tambah C. Nah, ini yang disebut dengan metode substitusi. Jadi kita memisalkan si Gx nya dengan U ya. Jadi di sini Gx nya dimisalkan sebagai U, maka ketika berbentuk integral Fu du, maka kita cukup lakukan integral Fu ini ya, yaitu hasil integralnya adalah F besar U. Nanti akan diperlihatkan beberapa contoh. Nah, sebelumnya untuk memudahkan maka kita ingat kembali, dan ini harus diingat juga untuk materi perkuliahan ini, bentuk integral standar. Jadi kita akan gunakan bentuk integral standar ya, yang sudah dipelajari di kalkulus 1 gitu. Apakah semuanya sudah atau bagiannya ya, tapi ini beberapa akan muncul dalam bentuk contoh-contoh pada subbab ini. Jadi yang pertama, kalau kita punya konstanta
integral K du ya. Jadi tidak memuat U, hanya konstanta K. Integralnya adalah KU plus C. Ya, ini sama seperti, mungkin mengingatkan kembali ya, contohnya ini seperti kalau kita sebelum punya X, misalkan integral 2 dx itu. Kayak ini jelas integral dari 2 tuh 2x ya. Karena kalau 2x diturunkan hasilnya 2 gitu ya. Nah, ini kalau dx. Jadi kalau dalam U ya sama aja. 2 du. Maka ini jadi 2u plus c. Jadi itu maksudnya ya, aturan pertama ini. Kalau kita punya konstanta integral k du, maka hasil integralnya adalah ku plus c. Aturan kedua, kalau kita punya bentuk pangkat ya, u berpangkat r du. Nah, maka kalau misalkan pangkatnya ini bukan min 1 ya, ini yang biasa kita peroleh, pangkatnya ditambah 1 ya, u pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1. Ini aturan dasar integral ya. Sebagai contoh, kalau kita punya integral, kalau dalam x ya, x pangkat 5 dx, udah jelas integralnya x nya berpangkat 6, 5 tambah 1 6 ya, pangkatnya jadi naik 1 dan harus dibagi 6 juga, plus c. Nah, kalau dalam u juga begitu, u per pangkat misalkan 7 du, jadi sama ya variabelnya dalam u, maka di sini u berpangkat 8 per 8 ditambah c. Nah, ini syaratnya ketika r-nya tidak sama dengan min 1. Min 1 ya. Oke, kita kecil dulu ini. Jadi ini syaratnya r tidak sama dengan min 1. Jadi seperti itu contohnya. Tetapi kalau misalkan r-nya min 1, maka dia akan membentuk logaritma natural ya, ln dari u. Kayak mutlak ya, karena nilai logaritma itu harus yang bilangan positif besar dari 0. Tambah c. Ini untuk r yang sama dengan min 1. Ya, sebagai contoh ini integral 1/x ya, dx. Ya, 1/x dx itu kan sama dengan, ya, atau kita tulis dulu x pangkat min 1 ya, itu 1/x dx, x pangkat min 1 dx. Maka ini kita tidak bisa pakai aturan yang pertama tadi yang ditambah pangkatnya 1, karena kalau min 1 tambah 1 0 dibagi 0, nggak bisa ya dibagi 0. Maka ini khusus bentuknya menjadi ln x ditambah c. Itu juga kalau dalam u, integral u pangkat min 1 du, ini otomatis ln u tambah c ya, seperti itu maksudnya. Jadi itu yang kedua, bentuk pangkat. Yang pertama tadi yang konstanta. Kemudian bentuk eksponen ya, yang ketiga ini eksponensial. Yang kita sudah pelajari di kalkulus 1, integral e berpangkat u du. Nah,
Ini sangat mudah ya, karena E pangkat U ini tidak berubah. Integralnya tetap dirinya sendiri, E pangkat U plus C. Seperti itu. Karena kita tahu turunan dari E pangkat U ya E pangkat U lagi. Jadi integralnya dibolak-balik dengan turunnya sama. Ini nggak perlu pakai contoh seperti tadi ya. Sama saja misalkan integral E pangkat X dx yang sudah kita kenal, ini hasilnya E pangkat X plus C. Kalau X-nya diganti U, du ya seperti yang di atas. Kemudian bentuk eksponen lainnya, kalau basisnya bukan E, tapi misalkan sembarang A ya, yang besar dari 0 tapi tidak sama dengan 1, A berpangkat U, du. Nah, integral seperti ini hasilnya adalah mirip dengan yang nomor 3, dia tetap A berpangkat U, cuman dibagi dengan ln A. Di sini ada syarat A-nya tidak sama dengan 1, kemudian A-nya besar dari 0. Karena A-nya sudah besar dari 0, maka ln-nya nggak pakai tanda mutlak lagi ya, ln A. Jadi ini untuk eksponensial ya, bentuk eksponen nomor 3 dan 4 ya. Kalau untuk nomor 4 ini sebagai contoh, kalau kita punya integral misalkan 3 berpangkat U atau 3 berpangkat X ya, 3 berpangkat X dx, maka ini jadi otomatis integralnya 3 pangkat X dibagi ln 3 plus C ya. Kalau X nya diganti U, 3 pangkat U du ya, sama saja jadinya 3 pangkat U ln 3 tambah C. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini bentuk fungsi-fungsi trigonometri. Nah, apakah sudah dipelajari ketika kalkulus 1 turunannya ya, karena integral itu anti turunan ya, dari balikan dari turunan. Integral dari sin U du adalah min cos ya, min cos U plus C. Karena kita tahu turunan dari cos adalah min sin, jadi kalau min cos jadi diturunkan jadi sin ya, kebalikannya. Jadi ini gak akan kasih contoh lagi, sama saja ya kalau mau mengganti U dengan X, jadi ini artinya integral sin X dx itu adalah min cos X tambah C gitu ya. Ya, ini yang masih sederhana. Sin, integral sin adalah min cos, integral dari cos adalah sin ya. Jadi perhatikan tanda positif negatifnya. Kalau lupa, ingat kembali turunan sin adalah cos, maka integral cos adalah sin ya. 7. Bentuk-bentuk lain yang terkait ya, selain sin cos ada tan, sekan, kosekan, kotangan. Jadi ini kita tulis semua saja, nanti digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nomor 7, integral sekan kuadrat U du, ini adalah tan U tambah C. Karena turunan dari tan U adalah sekan kuadrat U, jadi ini bisa dibuktikan tan itu adalah sin per cos, bisa diturunkan menggunakan aturan bagi dalam turunan ya. Akan diperoleh turunan dari tan adalah sekan kuadrat, makanya integral sekan kuadrat adalah tan, jadi dibolak-balik. Lanjut ke 8, kosekan ya, kosekan U du, ini juga kosekan kuadrat,
Kosekan kuadrat UDU adalah min kotangen. Ingat kembali ya, apa yang dimaksud dengan sekan. Sekan adalah seperkos. Kalau kosekan adalah sepersin. Kotangen adalah sepertan. Nah, ini bentuk trigonometri dasar ya yang harus diingat. 9 integral sekan U tan U du. Jadi ada pasangan ya, sekan U tan U. Ini hasil integralnya adalah sekan U plus C. 10 integral kosekan U kotangen U du. Ini adalah min kosekan plus C. 11 integral tan U du. Hasilnya adalah min ln dari cos U plus C. Ini bisa kita buktikan, turunkan min ln cos U nya, karena turunan dari ln adalah, kalau ln x per x ya turunannya, di ln cos U ini menggunakan aturan rantai, turunan dari ln nya adalah seperkos, kemudian turunan cosnya adalah min sin. Jadi min ketemu itu positif, jadi sin per cos itu adalah tan, maka sesuai gitu ya. Satu lagi bentuknya, integral kotangen U du adalah ln dari sin U plus C. Nah, bentuk-bentuk standar ini dalam bab 7.1 ini akan kita gunakan ya ketika menyelesaikan integral menggunakan substitusi. Jadi kita ubah bentuknya ke bentuk standar yang sudah di list ini ya. Kalau di buku kalkulus ada banyak daftar integral bentuknya, tapi yang akan dipakai yang kita list di sini saja. Jadi sampai 12 itu untuk fungsi trigono. Untuk fungsi aljabar lainnya yang melibatkan akar-akar ya. Di sini integral du dibagi akar a kuadrat min u kuadrat. Ini hasilnya adalah sin inverse u per a tambah c. Nah, di sini kalau misalkan ada soalnya integral du atau dx ya, contoh dx saja, akar dari misalkan ini 9 kurangi x kuadrat. Nah, 9 itu kan 3 kuadrat, jadi langsung sin inverse. Kita cukup gunakan bentuk yang atas, sin inverse u nya diganti x ya, per a nya adalah 3, karena 9 adalah 3 kuadrat. Jadi kita hanya menggunakan bentuk yang standar ini kalau nanti menyelesaikan soal. Kemudian 14 masih ada du per a kuadrat plus u kuadrat. Kalau tadi a kuadrat min u kuadrat, sekarang ditambah cuma tidak pakai akar ya. Ini jadi 1 a tan inverse u per a plus c. Kalau tadi sin inverse, sekarang tan inverse. Ada 2 bentuk lagi, jadi ada 16 17 ya. Cuman mungkin nanti disesuaikan apakah ketika kalkulus satunya sampai membahas bentuk seperti itu. Du dibagi u akar u kuadrat min a kuadrat. Ini kebalikannya, kalau tadi a kuadrat min u kuadrat, ini u kuadrat min a kuadrat. Ini menjadi 1 a sekan kuadrat mutlak u per a plus c.
atau kalau boleh juga ini sama dengan kita ubah sekannya menjadi cos ya, kan saling terbalik. 1/A cos inverse dibalik A dibagi mutlak U plus C, boleh dipakai salah satu. Kemudian fungsi hiperbolik ada dua buah ya, sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Integral sin hiperbolik dari U du hasilnya adalah cos hiperbolik U plus C. Ini beda dengan yang sin biasa ya, tidak pakai negatif. Di sini integral cos hiperbolik U du juga adalah sin hiperbolik U plus C. Jadi integral sin adalah cos gitu ya, di sini sin hiperbolik cos hiperbolik, sementara integral cos hiperbolik adalah sin. Jadi ini cukup mudah untuk diingat. Baik, jadi itu bentuk-bentuk standar yang akan digunakan ya, jadi bisa dipakai kalau dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah metode substitusi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jadi kita akan memisalkan dengan U ya, Gx yang dimisalkan U, sehingga bentuknya akan menjadi integral f du. Nah, yang bentuk integral f du ini yang bentuk-bentuk standar tadi kita usahakan kita munculkan, maka integralnya sudah ada nilainya, itu fu gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh ya untuk lebih mudah. Jadi contoh 1. Oke, misalkan kita ingin mencari integral x dibagi cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, mungkin perlu diingat lagi yang sebelum ini ya, yang ini ya, kita punya persamaan untuk trigonometri, karena muncul trigonometri sini yang disebut dengan sekan ya, sepersin itu yang dinamakan sebagai kosekan. Ada yang nulis kosek ya gitu, tapi tadi kita CSC aja ya lamanya. Kosekan x seper cos x itu yang disebut dengan sekan. Kemudian sepertan itu yang disebut dengan kotan ya, ini mengingatkan lagi yang sebelumnya. Kemudian ya, kita juga punya persamaan bahwa tan adalah sin dibagi cos ya. Berarti kalau kotan kebalikannya cos dibagi sin. Oke, biar mudah melihatnya ke sini. Nah, ini ketika bertemu soal integral x dibagi cos kuadrat x kuadrat, maka di sini kita akan mensubstitusi, memisalkan yang di dalam kurungnya ini x kuadrat. Jadi yang dimisalkan sebagai u adalah x kuadrat. Maka kita punya du, turunkan u ya. Turunan dari x kuadrat apa? 2x ya, 2x dx. Jadi kan lambang dari turunan itu u adalah du per dx itu ya. Du per dx itu adalah 2x. Jadi ini sama dengan u aksen ya, kita turunkan gitu. Turunkannya terhadap x karena u-nya dalam x. U dimisalkan x kuadrat, u aksen atau du per dx itu adalah turunan x kuadrat adalah 2x. Jadi kita bisa menulis du sama dengan 2x dx. Jadi untuk seterusnya kita cukup menulis du saja ya. Jadi pasangannya ada dx di sampingnya. Jadi du sama dengan 2x dx. Maka di sini bentuk yang tadi ini bisa kita tulis sebagai apa? Kita memunculkan bentuk 2x dx sebagai du nantinya, kemudian ini ya diganti dengan u. Maka kita ubah dulu bentuk yang tadi. Integral tadinya kan x dx di atas ini ya, dx nya tadi di samping, kita tulis di atas saja, dibagi
cos kuadrat X kuadrat. Nah, kita munculkan, kita tahu seperkos adalah apa? Kosekan ya. Jadi kita munculkan, ini kan kosnya di bawah. Seperkos itu adalah sekan, seperkos adalah sekan, berarti sekan. Ini juga sekan kuadrat ya, karena cos kuadrat. Jadi sekan kuadrat X kuadrat. Nah, sekan kuadrat X kuadrat ini adalah pengganti, karena cosnya di bawah, seperkos. Ntar kita kecilin lagi. Jadi kita tulis sekan kuadrat X kuadrat ini pengganti seperkos kuadrat ya, karena seperkos adalah sekan ya. Kemudian X dx, tadinya kan hanya X dx itu. Nah, kita butuhnya adalah 2X dx. Di sini kita memunculkan 2X dx. Di sini dikali 2. Di sini kita tulis setengah. Nah, jadi setengah sekan kuadrat X kuadrat 2X dx. Di sini kita lanjutkan, tulis setengah, kita ganti dalam U. X kuadratnya diganti jadi U. Kemudian 2X dx nya menjadi DU ya, karena tadi sudah ditunjukkan DU adalah 2X dx. Nah, ini kita tinggal lihat dari tabel yang tadi, bukan tabel ya, daftar tadi, apa hasil integral sekan kuadrat. Yang nomor berapa tadi itu? Nah, kita lihat ya. Nah, yang sekan kuadrat yang pertamanya ini nomor 7. Sekan kuadrat UDU hasil integralnya adalah tan U, maka kita ubah menjadi tan U ya. Nah, yang ini setengahnya tetap ada, karena kita memunculkan setengah tadi karena ada 2. Jadi setengah tetap. Integral sekan kuadrat U tadi adalah tan U. Jadi kita tulis tan U tambah C. Nah, seperti itu ya. Jadi setengah tan U tambah C. Nah, ini boleh kita kembalikan lagi U-nya menjadi bentuk awal, yaitu X kuadrat. Jadi ditulis setengah tan X kuadrat ditambah C. Nah, jadi itu bentuk akhirnya ya. Di hasil integral X dx dibagi cos kuadrat X kuadrat adalah setengah tan X kuadrat plus C. Jadi guna dari bentuk standar tadi adalah kita akan mengubah dalam U seperti ini. Tapi sebelum itu kita harus mau bentuknya disesuaikan dulu ya, karena yang awal ini DU-nya belum muncul. Jadi kita munculkan dulu bentuk DU-nya. Jadi ini yang diganti dengan DU ya. Kita lanjutkan ke contoh 2. Tentukan integral 3 dibagi akar 5 dikurangi 9x kuadrat dx. Nah, kita lihat bentuk apa yang sesuai dengan ini tadi ya. Kita teringat bentuk yang ada akar di bawahnya. Nah, ya ini nomor 13. Karena ada akar ya, jadi bentuknya akan menjadi sin inverse U dibagi A. Ini yang kita akan jadikan patokan, U per A. Jadi sebelum kita bekerja, kita arahkan mau ke sana ya. Jadi jawab. Kita lihat berarti yang sebagai A-nya adalah di sini. Kita lihat yang bawahnya harus berbentuk kuadrat karena 5 berarti akar 5 ya. Jadi kita analisis bagian bawahnya, kita ingin memunculkan bentuk integral dari DU dibagi akar
A kuadrat min U kuadrat. Ini akan menjadi sin inverse U per A ya, plus C. Nah, ini bentuk yang mau dituju. Maka yang mana yang kita misalkan sebagai U? Ya, lihat pasti bagian belakang ini ya. Kemudian A-nya berapa? Akar 5. Di sini berarti kita tulis dulu A-nya adalah akar 5. Karena A kuadratnya jadi 5 ya. Nah, kemudian U, atau kita mulai dari hasil A kuadratnya di sini adalah 5. Jadi A kuadratnya adalah 5, maka A-nya akar 5. U kuadratnya berbentuk 9x kuadrat. Ya, 9x kuadrat artinya adalah 3x dikuadratkan. Berarti U-nya sendiri adalah 3x. Nah, di sini kita cek turunan dari U. DU apa? DU turunan dari U, turunan dari 3x adalah 3. Berarti 3dx. Nah, kita bisa munculkan bentuk yang tadi. Kita jawab integral dari 3dx per akar ini 5 dikurangi 9x kuadrat ya. Nah, ini kita bisa munculkan bentuk ubah ke dalam U ya. 3dx itu sudah sesuai ya. Ini juga 3dx, berarti langsung diganti 3dx-nya dengan du. Nah, kemudian bawahnya akar 5 ini sebagai A kuadratnya. Kemudian 9x kuadrat adalah sebagai U-nya. Oke. Jadi kita munculkan U kuadrat. Jadi 5-nya udah A kuadrat. Maka hasil integralnya seperti tadi kita udah lihat, sin inverse sin pangkat min 1 ya, U per A. Jadi tulis sin pangkat min 1 U dibagi A. U dibagi A-nya berapa? Akar 5 ya. Karena tadi A kuadratnya 5, A-nya akar 5. Jadi ini tambah C ya. Nah, sekarang kita tinggal mengubah U-nya kembali ke bentuk 3x. Jadi kesimpulan akhirnya hasilnya adalah sin inverse 3x per akar 5 tambah C. Jadi seperti itu. Kita sudah melakukan proses substitusi. Kemudian lihat lagi ke contoh 3. Kita di contoh 3 menggunakan bentuk eksponen. Tentukan integral dari 6e pangkat 1 per x dibagi x kuadrat dx. Nah, ini x kuadratnya. Maka yang terpikir oleh kita adalah integral. Jadi yang harus diingat bentuk integral e pangkat u du ya. Itu hasilnya kembali ke e pangkat u plus c. Nah, berarti yang mana yang u? U adalah berarti yang pangkat dari e-nya ini. 1 per x ini sebagai u. Jadi kita misalkan misal U-nya adalah 1 per X. Nah, 1 per X artinya X pangkat min 1. Coba diturunkan. Masih ingat cara menurunkan ya? Turunan dari X pangkat min 1, pangkatnya dikalikan min 1 kali X pangkat min 2 dx. Ya, aturan turunan ya, pangkatnya dikali, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi min 1 X pangkat min 2. Ini boleh juga terus min 1 per x kuadrat dx ya. Ini sebagai du kita. Nah, ini terlihat ada x kuadrat di bawah, artinya kan 1 per x kuadrat ya. Atau kita naikkan ke atas x pangkat min 2 juga nggak apa-apa.
Maka bentuk yang tadi integral kita punya 6 ya. E pangkat 1 per X per X kuadrat dx. Kita ingin memunculkan bentuk U di sini. Mungkin kita, karena 6-nya nggak terpakai ya, di sini tidak muncul angka 6. Jadi 6-nya kita taruh di luar integral saja, ini 6. Nah, E berpangkat 1 per X ini akan berubah jadi E pangkat U nantinya. 1 per X ya. Kemudian, sebentar, satunya dilurus. Nah, kemudian dx per X kuadrat. Kita hanya punya dx per X kuadrat di sini. Ya, ini kita bisa tulis. Ini dx per X kuadratnya sudah ada. Kita butuh negatif 1. Kita kasih negatif gitu ya, kasih negatif. Maka di sini harus negatif juga. Jadi yang biru ini min ketemu min kan positif. Nah, jadi kita sudah punya bentuknya, yaitu min 6 integral E pangkat E1 per X nya E pangkat U. Kemudian min dx per X kuadrat ini ialah yang du. Nah, baru hasil integral E pangkat U adalah E pangkat U juga. Jadi min 6 E pangkat U plus C. Nah, tinggal dikembalikan bentuknya min 6 E pangkat 1 per X plus C. Jadi hasil akhirnya adalah min 6 E pangkat 1 per X plus C. Seperti itu kita melakukan integral yang berbentuk eksponen ya. Jadi kembali lagi diingatkan, kita berusaha mengubah bentuk awalnya ini ya, diubah ke bentuk standar yang tadi sudah di list ada 17 ya. Disesuaikan dengan bentuk soalnya. Nah, coba kalau contoh 4 ini kemana kira-kira? Integral E pangkat X dibagi 4 plus 9E pangkat 2X dx. Nah, coba lihat bentuk yang mana yang kita gunakan gitu ya. Karena di sini ada penjumlahan ya, tidak ada akar. Nah, pasti teringat yang X yang tadi ya. Nah, ini nomor 14. Kita akan mengubah ke bentuk A kuadrat plus U kuadrat. Ya, ini jadi akan muncul 1 per A tan inverse U per A. Ke situ arahan kita ya. Coba, jadi kita harus ingat integral du A kuadrat plus U kuadrat ini hasilnya adalah 1 per A tan inverse U per A ya, U per A ditambah C. Oke, jadi guna yang atas ini E pangkat X dx ini untuk memunculkan du nanti ya. Jelas 4 ini nanti sebagai A kuadratnya, jadi A nya 2, kemudian 9E pangkat 2X ini akan menjadi U kuadrat. Jadi ini kita lihat kesamaannya ya. Jadi A kuadrat sama dengan 4, artinya A nya sama dengan 2. Kemudian U kuadratnya kita ambil 9E pangkat 2X ini, berarti U nya adalah 3E pangkat X ya. Kenapa? Karena kalau 3E pangkat X dikuadratkan, 3 kuadrat 9, E pangkat X dikuadratkan, jadi E pangkat 2X, jadi sesuai ya. Nah, di sini U nya sudah ada 3E pangkat X, kita turunkan, kita butuh du. Jadi tadi kita punya U 3E berpangkat X. Nah, du nya apa? Turunkan. Nah, turunan dari eksponensial masih ingat 3 ya, tetap 3 ya. Ini tetap sama gitu. 3E pangkat X. Karena turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X lagi gitu, dx. Nah,
kita akan munculkan 3e pangkat X dx. E pangkat X nya sudah ada nih, dx. Yang belum ada adalah 3-nya, jadi kita memunculkan 3. Jadi ini sangat mudah sekali, kita hanya memunculkan angka 3, jadi kita kali 1/3 depannya. Kita mau langsung saja atau tulis lagi yang awal ya, tulis dulu soalnya ya. Bukan, tadi F pangkat X dibagi 4 ditambah 9E pangkat 2X. Nah, dx. Ini kita bisa tuliskan bentuknya. Kita butuh, tadi yang atas hanya E pangkat X dx ya. Kemudian yang bawahnya kita bentuk bisa 4 langsung atau 2 kuadrat kita tulis biar muncul A nya 2 kuadrat. Ini berarti 3E pangkat X kuadrat gitu ya. Jadi kita tahu bahwa 3E pangkat X nya sebagai U. Nah sini kita memunculkan angka 3 karena butuh turunannya tadi yaitu 3 ya. Ada 3-nya. Maka di sini harus dikali 1/3. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengubah soal ya. 1/3 dikali 3 kan berarti 1. Jadi soalnya tidak berubah. Yang warna hitamnya tetap sama gitu. Nah, dari bentuk ini kita ubah ke dalam U. 1/3-nya udah ada. Yang atas ini jadi DU ya. DU. Yang bawahnya ini ya tetap 2 kuadrat. 2-nya sebagai A-nya ya. Kemudian U-nya 3E pangkat X kuadrat. Nah, berarti kita tinggal menggunakan bentuk standar yang tadi sudah kita tuliskan ini. Kalau DU per A kuadrat plus U kuadrat, maka muncul 1/A tan inverse U per A. Jadi kita tinggal mengubah 1/A depannya tan inverse U per A. Oke, tapi ada 1/3 dari awal ya. Jawaban dari itu ada 1/3 karena kita yang munculkan 1/3 tadi. 1/3. Untuk integralnya sendiri adalah 1/A. Kan A nya 2 ya, 1/2 tan inverse U per A ya. Tadi U per A. Jadi kita tulis U per A. A nya adalah 2 tambah C. Nah, tinggal dikali 1/3 dengan 1/2 di 1/6 tan inverse. Nah, U nya boleh dikembalikan ke bentuk awalnya, yaitu 3E pangkat X tadi ya, per 2 plus C. Nah, selesai ya. Jadi kita lagi-lagi menggunakan daftar integral standar yang tadi sudah ditulis. Jadi metode substitusinya digunakan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan ya. Nah, jadi mungkin di sini catatannya kita tidak harus menuliskan U-nya. Kalau bisa langsung gak apa-apa ya, harus menuliskan U. Misalkan dari bentuk 1/3 3E pangkat X dx ini kita sudah tahu bahwa 3E pangkat X dx ini adalah turunan dari 3E pangkat X ini gitu. Jadi mau langsung ke bentuk akhir, ke yang bawah kalau berani ya, kalau misalnya yakin gitu boleh langsung ke sini. Tapi kalau belum, boleh ditulis dalam bentuk U dulu. Jadi U nya tidak wajib dituliskan kalau misalkan bisa itu. Oke, mungkin satu contoh lagi, contoh 5. Integral X cos X kuadrat dx. Nah, ini mudah sebetulnya. Jadi jelas yang akan kita misalkan sebagai U yang mana? U adalah X kuadrat ya. Karena DU turunannya adalah, turunan X kuadrat adalah 2X dx. Nah, ini ada X, ada dx. Jadi kita pisahkan mungkin integralnya. Integral kita tulis dulu cos X kuadrat di depan. Lalu sini kita kurung X dx ya, ini X dx. Nah, kita butuhnya 2X dx, tapi nggak ada 2-nya, kita kali 2, di depannya kita kasih setengah.
kita tulis setengah. Nah, jadi kita kalau tidak menggunakan U nggak apa-apa ya, tidak harus ditulis. Kita harus tahu apa integral dari cos. Integral dari cos adalah sin gitu ya. Jadi boleh langsung menulis sin saja gitu. Jadi integral dari cos seperti yang di awal disebutkan atau di awal banget tadi ya. Jadi dari bentuk fungsi f gx nya sudah ada pasangan g aksennya. Mungkin kita lihat lagi. Nah ini ya. Jadi kita punya apa? Fungsi dalam gx ya, tadi sin dalam x kuadrat itu. Ada pasangan turunannya, x kuadrat turunannya adalah 2x itu. Dx. Jadi kita langsung saja apa integral dari f-nya tadi? F kecil integralnya adalah f besar. Jadi ini bisa diibaratkan seperti tadi. Integral kita punya cos. Nah, dalam x kuadrat. Jadi x kuadrat ini sebagai gx. Sudah ada pasangan turunannya x kuadrat, turunannya apa? 2x. Nah, 2x dx. Kalau sudah sepasang seperti itu, seolah-olah yang kita integralkan hanya cos. Integral cos apa? Integral cos adalah sin, ya. Sin dari gx ini. Jadi sin dari x kuadrat. Jadi kalau mau langsung ke sin x kuadrat plus c juga boleh. Tanpa harus menuliskan u. Jadi tidak wajib ya. Pemisalan u-nya ditulis itu tidak wajib. Mungkin ditambah c tadi. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi ini sama dengan kan ada setengah depannya. Mau langsung integral dari cos adalah sin boleh. Sin x kuadrat tambah c gitu ya. Itu jadi langsung gitu. Atau ditulis dulu dalam u juga boleh. Jadi mungkin ditulis dulu integral cos u du ya. Jadi masih ada setengah. Kenapa cos u du? Karena u nya dimisalkan tadi x kuadrat, kemudian 2x dx itu adalah du. Jadi kita menulisnya integral cos u du. Baru kita punya setengah. Integral cos adalah sesuai dengan daftar juga, atau yang sudah hafal mungkin karena ini dasar. Integral cos adalah sin u tambah c. Dikembalikan bentuknya sin u nya. Sin x kuadrat plus c. Jadi bebas ya. Mau langsung atau dalam u dulu ditulis. Jadi seperti itu beberapa contoh integral substitusi untuk integral tak tentu ya. Bagaimana kalau pakai batas integralnya ya? Maka kita lakukan proses yang sama terlebih dahulu. Lalu kita substitusi. Bisa dikembalikan ke bentuk asalnya x atau dalam u mungkin dimasukkan batasnya ya dengan mengganti. Ya mungkin yang tak tentu terlebih dahulu, yang tentunya dibahas pada video berikutnya.